Tumbal pesugihan di jalur maut Aji Barang. Warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Mas Catur Sagara yang makin seru dari adik-adik. Dan untuk kisah warung angkringan Mas Gareng malam ini akan menceritakan tentang jalur maut di Aji Barang. Waduh, ada nggak nih teman-teman yang dari Aji Barang? Kayaknya ada deh ya, banyak ya. Dan yang mana memang jalur ini menurut Mas Catur Sagara ini sedang viral nih, sedang ramai di sana. Karena apa? Karena sering memakan korban. Waduh, ngeri pakai banget ya teman-teman ya. Dan kira-kira dalam kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini akan terjadi apa tuh di jalur maut di Aji Barang. Wow, oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak lagi berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Sore itu, di warung angkringan Mas Gareng, Gareng dan Citra sudah rapi dengan pakaian batik yang tampak serasi. Beberapa hari yang lalu, mereka mendapat undangan pernikahan teman Citra yang akan dilangsungkan di Cilongok. Awalnya, Gareng malas pergi kondangan karena ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Namun, melihat wajah imut kekasihnya saat memasang wajah melas, Gareng akhirnya setuju. Mereka menggunakan sepasang batik berwarna abu-abu dengan motif sidamukti. Gareng terlihat lebih gagah, sementara Citra tampak semakin anggun. Gareng hendak menggunakan jaket coklatnya, tetapi Citra mencegahnya. Kalau nggak usah pakai jaket gimana? Biar lebih kece. Lagian tempatnya juga nggak begitu jauh kan? Gak apa-apa sih, cuma jaga-jaga aja. Jaga-jaga kenapa? Gareng terdiam sejenak. Selain melindungi diri dari angin, jaket juga bisa melindungi tubuh dari luka lecet jika mereka jatuh. Namun, Gareng tidak mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya karena ucapan adalah doa. Kenapa mas? Jaga-jaga dari apa? Enggak apa-apa. Jaga-jaga kalau hujan aja. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa deh, pakai jaket aja. Enggak usah. Lagian jaketku udah waktunya di laundry juga kok. Nanti kalau aku bawa apa gara-gara jaket, kasihan kamu juga kan? Beneran gak apa-apa. Atau mau ambil jaket lain aja? Gak apa-apa, beneran. Ayo berangkat, nanti kita telat. Citra mengangguk. Mereka memilih menggunakan motor Honda CB milik Gareng dibandingkan mobil Citra. Hal itu diputuskan oleh Citra yang merasa lebih romantis jika pergi menggunakan motor. Gareng pun tidak menolak. Dia sudah melihat perkiraan cuaca. Meski Cilongok terkenal sebagai wilayah dengan curah hujan tinggi, tetapi hari itu perkiraan cuaca menunjukkan jika hari akan cerah. Sino, ya Kang, balas Sino yang segera keluar dari warung. Aku mau pergi. Pulangnya kayaknya malam banget. Terus aku juga kayaknya mau ke Gunung Wetan dulu. Nanti kalau Mas KM kesini, amplop yang di laci kasihin dia ya. Itu uang buat jatah belanja besok. Loh, bukannya biasanya Mas KM ambil uang belanjanya pagi ya Kang? Iya, takutnya aku besok pagi nggak di sini. Aku mau ke Gunung Wetan. Oh gitu. Ya wis Kang, nanti kalau Mas KM kesini, uangnya tak kasih. Oke, kamu jaga warung yang bener ya. Jangan lupa matiin kompor kalau habis masak. Siap Kang. Kang Kering juga hati-hati kalau jatuh bangun sendiri.
Lampemu no, Condo Kong, jangan dimasukin kampela. Bercandamu itu nggak lucu. Ya Kong, iya maaf. Oh ya, tadi ada pesanan mendoan dari Karang Taruna, katanya mau transfer bayarnya. Iya, tadi Angga udah ngomong ke aku. Dah, aku berangkat dulu ya. Siap Kang. Garing berbalik dan menghampiri Citra yang sudah menunggunya di samping motor. Ayo berangkat. Ayo. Gareng dan Citra meninggalkan warung angkringan Mas Gareng dan menuju ke Cilongok, rumah teman Citra yang sedang melakukan resepsi pernikahan. Sesampainya di sana, ada begitu banyak tamu yang sedang berkunjung. Gareng merasa tidak nyaman seketika. Citra yang merasa jika Gareng risih dengan situasi seperti ini menggenggam tangannya lembut. Gak apa-apa, kita sebentar aja di sini ya. Loh, kenapa? Ini kan nikahan teman dekat kamu. Kenapa buru-buru? Ya nggak apa-apa. Aku ngerasa nggak nyaman aja. Tamunya banyak banget. Ucap Citra berbohong, padahal dia biasa-biasa saja dengan keramaian seperti ini. Oh gitu. Ya terserah kamu aja. Lama nggak apa-apa. Buru-buru juga nggak masalah. Citra tersenyum manis kepada Gareng dan menggandengnya, menghampiri temannya yang duduk di pelaminan. Mereka berfoto-foto sebentar sebagai kenangan. Maaf banget ya Silvi, aku nggak bisa nemenin sampai malam, ucap Citra tak enak hati kepada Silvi temannya itu. Lah, kenapa Cit? Kan baru datang. Makan dulu ya. Aku ada urusan mendadak. Maaf banget ya. Nanti lain kali kita double date ya, oke? Oke deh. Padahal aku masih kangen banget loh sama kamu. Kapan-kapan lagi aja ya. Lagian kan sekarang tamu kamu banyak, nggak bakal kesepian kan? Yang gue sih, yowis, kamu hati-hati ya. Akhirnya, Gareng dan Citra meninggalkan rumah Silvi setelah Citra berpamitan pada sahabatnya itu. Sebenarnya, malam belum begitu larut ketika Gareng dan Citra meninggalkan rumah Silvi. Namun, kondisi jalan cukup lengang dibanding hari-hari biasanya. Setidaknya itulah yang Gareng rasakan. Angin berembus kencang. Titik-titik air mulai turun, namun Gareng sama sekali tidak memikirkannya. Meski hanya mengenakan kemeja batik tipis tanpa jaket pelindung, pikirannya hanya terfokus untuk segera sampai ke tujuan. Di belakang, Citra memeluk pinggang Gareng dengan sangat erat, menyandarkan kepalanya di punggung sang kekasih guna menghalau terpaan angin yang kian menggila. Mau Nabi pakai mantel dulu gak, Cit? Gak usah ah, nanti di Purwokerto juga paling udah terang, Mas. Yakin? Kamu gak kedinginan? Iya, yakin. Gak apa-apa ah. Gareng mengangguk pelan dan kembali menarik gas motornya. Kini, motor CB melaju lebih cepat dari sebelumnya tanpa peringatan. Tepat di bawah bayangan pohon beringin tua yang rimbun, sebuah lubang menganga yang cukup dalam tersembunyi di balik kegelapan. Brak! Ban depan motor menghantam tepian lubang dengan keras hingga stang motor terbanting hebat. Kendaraan itu kehilangan kendali dalam sekejap. Ban depan selip di atas aspal yang bergelombang membuat motor tersebut terpelanting ke sisi kiri. Tubuh mereka terhempas. Gareng dan Citra terlempar dari jok. Gareng yang masih bisa bergerak merengkuh tubuh Citra agar tidak membentur aspal secara langsung. Sebagai gantinya, Gareng terseret beberapa meter di atas permukaan jalan yang keras sebelum akhirnya berhenti di tepi jalan. Gareng terkapar terlentang, dadanya naik turun dengan nafas tersengal-sengal mencoba mengisi paru-parunya yang terasa seperti habis dihantam palu godam. Perih yang luar biasa mulai menjalar dari arah punggungnya karena hanya mengenakan kemeja tipis. Kain itu robek seketika saat bergesekan dengan aspal, membuat luka kulit punggungnya seperti terkelupas. Luka parut yang lebar dari bahu hingga sampai ke pinggang. Tak hanya itu, rasa hangat yang lengket mulai membasahi bagian samping perutnya. Pinggang Gareng mengalami luka sobek yang cukup dalam, kemungkinan akibat terhantam bagian tajam dari rangka motor saat terjatuh.
Cairan merah mulai mengucur deras, merembes membasahi kemejanya yang kini compang-camping. Dunia di sekitar Gareng seolah mulai menggelap, namun api di dalam hatinya menolak untuk padam, mengabaikan rasa sakit yang menghantam punggungnya. Setiap kali ia bergerak, Gareng memaksakan diri untuk bangun. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mulai merangkak di atas aspal, mendekati Citra yang terkapar tak jauh dari tempatnya. Citra, ucap Gareng seraya menepuk-nepuk pundak tunangannya itu. Citra meringkuk di aspal, tampak syok dengan apa yang baru saja terjadi. Cit, ayo bangun Cit, jangan duduk di sini, ucap Gareng yang mulai cemas, takut Citra terluka. Saat jemarinya menyentuh kulit Citra, Gareng tidak lagi merasakan perih di punggungnya yang terluka. Baginya, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan ketakutan luar biasa akan kehilangan Citra. Di pinggang Gareng, darah terus mengucur. Namun, Gareng seolah buta pada luka-lukanya sendiri. Dia mendekat tubuh Citra ke pangkuannya, mendekatkan telinganya ke hidung Citra, berdoa dengan sisa kesadarannya yang kian menipis agar ia masih bisa merasakan hembusan nafas di sana. Mas, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu mana yang sakit? Citra menggeleng, perlahan ia berusaha duduk dengan benar. Aku cuma kaget aja, nggak ada yang sakit. Syukurlah. Aku takut banget kalau kamu kenapa-napa. Gareng merungkut tubuh Citra dan membopongnya ke tepi jalan. Beberapa orang yang lewat juga menepi dan menolong mereka. Sebentar ya, kamu duduk di sini dulu. Kayaknya handphone sama dompetku jatuh. Gareng kembali ke motornya, mengambil dompet dan handphone yang terpental ke jalan. Sementara itu, kesadaran Citra perlahan kembali, meski degup jantungnya masih berpacu liar dan sekujur tubuhnya gemetar hebat akibat hantaman aspal yang baru saja mereka alami. Namun, di tengah keterkejutan yang menyelimuti benaknya, instingnya menangkap sesuatu yang janggal pada diri sang tunangan. Saat Gareng bergerak perlahan, membelakanginya untuk memunguti sisa barang yang terpental di jalanan, di balik kemeja yang kini sudah robek di beberapa bagian, pemandangan itu nyaris membuat jantung Citra berhenti berdetak. Mata Citra terbelalak ngeri. Punggung Gareng tampak putih, bukan karena pemuda itu rajin merawat diri, tetapi karena jaringan kulit yang sudah lepas dari dagingnya. Tak hanya itu, cairan merah segar tintinya merembes mengalir dari sobekan di area pinggang. Mas, itu punggung kamu kenapa? Tangisan Citra meledak. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari betapa mengerikan rasa perih yang sedari tadi ditahan Gareng demi membopong dan memastikan keselamatannya. Pria itu sama sekali tidak mengerang, tidak pula mengeluh, seolah-olah semua luka di tubuhnya tidak terasa. Gareng kembali mendekati Citra dengan khawatir dan duduk di sampingnya. Ada yang sakit gak? Kenapa kamu nangis? Citra menggeleng. Gareng menggenggam tangan Citra yang bergetar. Kamu, bagaimana yang sakit? Citra hanya menggeleng, membuat Gareng semakin khawatir. Gak apa-apa, ngomong aja ya. Bagaimana yang sakit? Bukan aku yang sakit, tapi kamu itu. Badan kamu luka-luka semua. Gareng tertegun mendengar ucapan Citra. Dia pikir gadis itu menangis karena terluka, tetapi dugaannya salah. Citra menangis karena dirinya terluka. Udah, jangan nangis ya. Aku takut kalau kamu nangis begitu. Harusnya yang bilang takut itu aku, Mas. Kamu luka-luka begitu, gimana aku nggak takut coba? Aku nggak apa-apa, beneran. Jangan nangis lagi ya. Aku mohon, jangan nangis lagi. Aku takut kalau kamu nangis terus. Beneran aku jadi takut. Beberapa orang datang menolong mereka dan mengevakuasi motor Gareng yang ringsek. Mereka juga menelpon ambulans. Citra dan Gareng duduk di pinggir jalan. Orang-orang yang menolong mereka mulai sibuk menanyakan identitas mereka.
Garing menjawabnya setengah hati karena luka-lukanya yang mulai terasa sakit. Tak berselang lama, raungan sirine ambulans perlahan membelah kesunyian malam pagar haji. Begitu pintu belakang mobil putih itu terbuka, para petugas medis dengan sigap menurunkan tandu bergerak cepat menghampiri Gareng dan Citra. Gareng yang sedari tadi dipaksa tegak kini lunglai, membiarkan para petugas mengangkatnya dengan hati-hati ke atas tandu. Di sebelahnya, Citra yang masih terisak meski hanya mengalami luka ringan terus memegangi tangan Gareng. Ia enggan berpisah barang sedetik. Mobil darurat itu segera melaju kencang membelah kegelapan menuju rumah sakit Aji Barang. Gareng berbaring miring, wajahnya yang pucat pasi terlihat sesekali meringis setiap kali roda ambulans menghantam gundukan jalan yang membuat punggungnya berdenyut. Citra duduk di bangku samping, mengusap pipi Gareng dengan tangan yang masih gemetar. Meskipun rasa perih mulai menyerang, Gareng sempat memberikan senyuman tipis yang sangat lemah ke arah Citra, seolah ingin membisikkan bahwa selama tujuan mereka adalah rumah sakit, semuanya akan baik-baik saja. Laju ambulans yang stabil namun cepat akhirnya membawa mereka memasuki gerbang rumah sakit Aji Barang. Gareng langsung ditangani, luka-lukanya dibersihkan dan diobati. Citra ingin menemani Gareng, tetapi beberapa perawat meminta Citra untuk menunggu di luar saja. Awalnya Citra menolak, tetapi Gareng terus membujuknya hingga gadis itu luluh. Sekitar setengah jam setelah Citra dan Gareng tiba di rumah sakit, Pak Wardoyo dan istrinya akhirnya datang menyusul. "Cit, kamu sama Gareng gimana? Kok bisa jatuh sih?" "Bapak, bukannya nanyain kondisinya gimana, kok malah langsung nanya begitu sih, Pak?" "Lah itu kan Bapak nanya, kamu sama Gareng gimana gitu." "Aku nggak apa-apa, tapi Mas Gareng itu parah banget, Pak." "Waduh, terus Gareng gimana? Pas jatuh dia masih sadar apa enggak?" "Pas jatuh sadar, waktu dibawa ke sini juga masih sadar." "Ya kalau masih sadar aman, Citra, gak ada yang patah kan?" "Kelihatannya enggak, Pak." "Syukur kalau gitu. Tapi tetap aja Pak, lukanya banyak." Bu Harti menepuk-nepuk punggung anaknya untuk menenangkan. "Bapak yakin Gareng itu nggak cedera fatal?" Saat Pak Wardoyo masih berusaha menenangkan Citra, seorang perawat datang dan mengatakan jika mereka bisa masuk dan melihat kondisi Gareng. Citra dan kedua orang tuanya mengangguk dan langsung masuk ke dalam ruangan. Tampak Gareng yang sedang duduk bertelanjang dada di atas ranjang dengan wajah penuh keringat. Dokter menjelaskan jika Gareng tidak mengalami cedera fatal, luka di punggung dan pinggangnya pun sudah diobati dan dijahit. Pak Wardoyo menepuk pundak Gareng. "Aman, Reng. Aman, Pak. Maaf, malam-malam begini malah ada musibah." "Ngomong apa sih kamu, Reng? Citra nggak kenapa-napa aja, Bapak udah alhamdulillah." "Itu sudah jadi kewajiban saya, Pak. Nanti kamu nginep di rumah ya. Nanti balik ke warung aja, Pak. Di warung memang siapa yang mau ngurus? Mau diurus sama Sino? Mana bisa Bapak percaya?" "Iya, Reng. Nanti siapa yang ngurusin kamu kalau di warung? Masa iya mau diurus sama Sino? Bukannya kami nggak percaya, tapi gimana ya, dia itu nggak kelihatan meyakinkan. Tapi nanti ibu sama bapak jadi repot." "Ngawur, repot apanya? Kalau kamu di warung kita malah khawatir." "Iya mas, mending kamu di rumah aja. Minimal sampai kamu bisa aktivitas sendiri." "Ya udah, aku manut kalau gitu." Malam itu, Gareng menginap di rumah sakit karena masih dalam pengawasan dokter dan baru bisa pulang keesokan harinya. Gareng tidak memberitahukan masalah ini kepada siapapun termasuk Bilarsi karena tidak ingin membuat semuanya khawatir. Hari itu, Gareng duduk di dekat jendela kamar yang ia gunakan. Pemuda itu sedang mengingat-ingat kejadian yang menimpanya semalam.
Sebelum dia mengalami kecelakaan, Gareng tidak melihat ada lubang di jalanan yang akan ia lewati sehingga ia tidak menurunkan kecepatannya. Barulah saat jarak antara dirinya dan lubang tersebut sangat dekat, lubang itu baru terlihat. Gareng mengutak-atik ponselnya, kemudian menelpon Semar. "Halo Mas Semar, nang di Mas? Kau di rumah? Ngapa? Mau main kesini? Ayo." "Enggak Mas, aku semalam kecelakaan Mas." "Hah? Kecelakaan? Di mana? Nabrak apa?" "Semalam aku kecelakaan di Pagar Haji waktu pulang dari Cilongok." "Wah, di sana itu emang lagi rawan, Reng. Tapi kamu luka-luka apa enggak?" "Punggungku lecet semua Mas." "Kamu telepon aku gini, mau minta diobati?" tanya Semar sembari terkekeh. "Enggak lah, obat punya Mas Semar pasti beri banget. Mau aku? Lagian, aku udah dibawa ke rumah sakit semalam." "Terus kamu telepon aku pagi-pagi gini kenapa?" "Aku ngerasa di sesuatu yang aneh semalam. Makanya aku telepon Mas Semar. Kayak ada yang nutup jalan itu. Soalnya, aku itu kan nabrak lubang. Dari jauh, lubang itu nggak kelihatan." "Oh gitu. Ya memang, daerah sana itu lagi rawan, Reng. Kalau aku udah mendingan, aku mau beresin masalah yang ada di sana. Butuh bantuanku apa enggak?" "Ya butuh lah. Kalau nggak butuh, aku nggak mungkin telepon jenengan Mas." "Ya terus, kapan mau itunya?" Semingguan lagi Mas. Nunggu luka-luka kering semua." "Loh, parah emang?" "Enggak Mas, cuma lecet-lecet aja." "Kalau lecet-lecet doang kok seminggu. Kan lecetnya sepunggung Mas, makanya lama." "Alah. Terus sekarang kamu di mana? Di Gunung Wetan apa di warung?" "Enggak, aku di rumah calon mertua." "Loh, kok bisa?" "Ya, kemarin itu aku kecelakaan sama Citra." "Wah, tapi Citra nggak kenapa-napa." "Lecet-lecet aja Mas." "Semoga kalian cepat sembuh ya." "Ya wis, nanti kabari lagi kalau Mas Semar udah ada waktu senggang ya." "Matur nuwun Mas." Ucap Gareng mengakhiri pembicaraan sebelum akhirnya mematikan sambungan teleponnya. Ia menghela nafas panjang, mencoba memposisikan duduknya agar lebih nyaman. Meski rasa perih di punggungnya masih sesekali berdenyut, tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu yang lembut. Pintu kamar terbuka perlahan, menampakkan Citra yang melangkah masuk dengan hati-hati. Di tangannya terdapat sebuah nampan berisi semangkuk sop ikan bogo atau ikan gabus yang uap panasnya masih mengepul, menebarkan aroma gurih yang menggugah selera. "Mas, ini ada sup bogo. Kata ibu, ikan bogo itu bagus buat luka Mas Gareng." Gareng membalas senyuman itu dengan tulus. Ia merasa sangat beruntung di tengah musibah yang menimpanya. Waduh, jadi ngerepotin ibu lagi kan? Citra meletakkan nampan itu di meja samping tempat tidur dan duduk di kursi dekat jendela. "Gak ada yang rasa direpotin kok Mas. Ibu sama bapak malah senang bisa ngerawat kamu di sini daripada kamu sendirian di warung sama Sino." Pungkas Citra sambil mulai menyuapkan sup tersebut secara perlahan kepada Gareng. "Iya ya, pokoknya makasih banget ya udah mau ngurusin aku." "Iya, sama-sama." Gareng memakan sop tersebut dengan perlahan hingga semuanya habis tak bersisa. 3 hari berlalu sejak kecelakaan di Pageraji. Gareng masih dalam masa pemulihan di rumah Pak Wardoyo, menghabiskan sebagian besar waktunya dengan beristirahat untuk memastikan luka di punggung dan pinggangnya benar-benar menutup. Sore itu, sambil menyandarkan punggungnya dengan hati-hati, Gareng membuka ponsel dan menelusuri media sosial. Sebuah unggahan dari grup berita lokal seketika membuat jantungnya berdegup kencang. Kecelakaan maut di jalur Pagar Haji, sepasang suami istri meninggal dunia. Gareng tertegun, wajahnya pucat pasi membaca detail lokasi kejadian tersebut. Lokasi itu adalah titik yang sama persis dengan tempat dia dan Citra terhempas 3 hari yang lalu. Citra yang duduk di hadapan Gareng menyadari perubahan ekspresi pemuda itu. "Mas, kenapa wajahmu sampai pucat gitu sih?" Tanpa suara, Gareng menunjukkan layar ponselnya. Mata Citra berkaca-kaca saat membaca berita itu. "Jangan sedih ya, Cit. Jodoh, maut, rezeki, itu sudah ada yang mengatur." "Tapi tetap aja, Mas."
Iya, tapi jangan sedih ya. Itu kan bukan salah kita. Kita nggak ngapa-ngapain. Yang bikin mereka celaka juga bukan kita. Citra akhirnya hanya bisa mengangguk pelan. Malam harinya, suasana di rumah Pak Wardoyo terasa sedikit tegang karena perdebatan kecil di ruang tengah. Gareng, yang sudah merasa cukup kuat untuk berdiri tegak tanpa meringis, menyatakan keinginannya untuk kembali ke warungnya. Reng, Boya sabar dulu sehari 2 hari lagi. Itu lukamu kalau buat gerak banyak, nanti malah berdarah lagi loh, ujar Pak Wardoyo dengan nada khawatir. Udah enakan Pak, lukanya udah kering, tinggal nunggu lepas saja. Lagian aku udah 3 hari ninggalin warung. Kasihan Sino kalau harus pegang semuanya sendiri, balas Gareng berusaha meyakinkan. Pak Wardoyo menghela nafas panjang, menatap wajah Gareng yang memang sudah tidak sepucat saat malam kecelakaan di Pagar Haji. Dia tahu betul watak keras kepalanya Gareng. Ya wes, kalau memang kamu merasa sudah sanggup, tapi ingat, jangan angkat-angkat yang berat dulu. Urusan belanja biar Sino atau GM yang bantu, putus Pak Wardoyo akhirnya dengan nada pasrah. Citra yang berdiri di ambang pintu hanya bisa terdiam. Dia tahu jika Gareng sudah membuat keputusan, sulit untuk mengubahnya. Aku antar ya mas, tawar Citra singkat. Gareng menggeleng pelan sambil tersenyum. Gak usah Cit, aku bawa motornya pelan-pelan aja ya. Lagian motornya kan udah dibenerin sama teman-teman kemarin. Iya sih, tapi beneran gak apa-apa motoran sendiri. Aman. Suasana warung angkringan Mas Gareng malam itu cukup ramai seperti biasanya. Namun, kegaduhan itu seolah terhenti sejenak saat Gareng membelokkan motor Honda CB miliknya ke pelataran warung. Suara mesin motor yang terdengar sedikit kasar menarik perhatian Sino yang sedang sibuk membungkus nasi kucing. Sino segera keluar dari warung dan menghampiri bosnya itu. Matanya langsung tertuju pada kondisi fisik kendaraan kesayangan Gareng yang kini jauh dari kata mulus. Loh Kang, kayak motornya ngapa? Teriak Sino kepo. Dia melangkah mendekat, mengamati lampu depan yang pecat dan tangki motor yang penyok serta baret. Ringso begini sih Kang, habis adu banteng sama siapa? Gareng turun dari motor dengan gerakan yang masih agak kaku, menjaga agar otot punggungnya tidak tertarik. Dia melepas helm dan mencoba tersenyum tipis meski wajahnya masih nampak sedikit pucat. Jatuh di Pagar Haji waktu pulang dari Cilongok, jawab Gareng pendek sambil menyetandarkan motornya. Sino menelan ludah. Ia teringat candaan asalnya 3 hari lalu tentang jatuh bangun sendiri. Astagfirullah Kang, beneran jatuh? Makanya kemarin Mas GM yang ambil uang belanja katanya Kang Gareng lagi sakit di rumah Pak Wardoyo. Tak kira mah cuma meriang biasa, jebule kecelakaan parah begini. Terus sampai luka-luka enggak Kang? Itu motor sampai begitu orangnya gimana coba? Gareng hanya menepuk bau Sino pelan. Punggung gue lecet-lecet aja. Udah diobati sama dokter. Yang penting sekarang warung aman kan? Aku mau duduk dulu. Rasanya masih ngeliang. Sino segera membantu menuntun motor Gareng ke posisi yang lebih aman. Baru saja Gareng mendaratkan bokongnya di kursi kayu panjang favoritnya, deru mesin motor terdengar berhenti di depan warung. Itu adalah Semar. Dengan langkah tenang, Semar berjalan masuk dan langsung menarik kursi di hadapan Gareng. Wih, Mas Semar, mau minum apa? Tanya Sino begitu Semar duduk. Kopi pahit Bono. Jangan pakai gula sama sekali, seru Semar tanpa perlu bertanya lagi pada Gareng karena ia tahu betul selera mereka berdua masih sama. Siap mas, kopi pahit 2 OTW digawe. Sino dengan sigap menyajikan 2 gelas kopi hitam pekat yang uapnya mengepul tajam. Keduanya terdiam sejenak, menyesap kopi pahit itu dalam-dalam, membiarkan rasa getir yang merangsang kesadaran mereka. Aku udah dengar berita tadi sore, Reng. Pasangan suami istri di Pagar Haji. Lokasinya sama kan? Gareng mengangguk lemah. Sama persis, Mas. Di bawah beringin itu memang hawanya beda. Kayak ada yang nutup gitu. Sebenarnya nggak cuma di sana, Reng. Di Tonjong juga lagi rawan banget.
Hampir tiap hari ada aja yang kecelakaan. Niatku nanti aku mau membabar Sukma, Mas. Aku penasaran siapa yang lagi merloni. Besok aja, aku capek hari ini banyak urusan. Gitu ya, gak masalah. Oh iya, Mbak Hadi apa kabar? Dia lagi gak enak badan. Kecapean kayaknya Mas Hadi. Lagi banyak pasien. Tanya Gareng penasaran. Enggak, kemarin itu kan Saras ngilang. Ternyata diculik sama Ki Sukmo. Ya udah, jadi begitu ketemu, Mas Hadi langsung bikin perhitungan. Loh, kok aku nggak diajak, Mas? Lah, Mas Hadi waktu itu udah minta tolong sama orang-orang. Tapi pas mau minta tolong ke kamu, Mas Hadi mikir-mikir lagi. Kamu itu kan calon pengantin. Kalau ada apa-apa gimana? Kalau butuh bantuan jangan sungkan lah. Yang nggak sungkan, Reng. Tapi kamu tahu sendiri kan, pengisah Ki Sukmo gimana? Iya sih. Keesokan harinya, ketika jarum jam tepat di angka 12, udara terasa dingin. Sementara aroma kemenyan memenuhi kamar tersebut. Di tengah ruangan, sesaji tertata rapi di atas kain putih, dikelilingi taburan beras kuning yang sudah disiapkan oleh Semar dan juga Gareng. Gareng dan Semar duduk bersila, berhadapan satu sama lain. Gareng menutup matanya dengan rapat, mencoba menenangkan hatinya yang sedikit gelisah. Siap, Reng. Aku duluan ya. Gareng hanya mengangguk pelan. Ia mulai melakukan membaca rapalan Babar Sukmo. Sementara di hadapannya, Semar telah lebih dulu merogoh Sukmo, melepaskan jiwanya dari raga. Dalam sekejap, dinding-dinding kamar seolah memudar, berganti dengan pusaran kegelapan yang melesat cepat membelah malam. Kesadaran mereka terbang menjauh, melintasi ruangan menuju pageraji. Dalam sekejap mata, Sukma mereka telah sampai di pageraji, tepat di bawah bayangan pohon beringin tua yang rimbun. Namun, pemandangan yang menyambut mereka jauh lebih mengerikan daripada sekedar lubang jalan yang menganga. Di sepanjang aspal yang bergelombang itu, tampak ribuan benang merah halus yang saling bertautan, melintang dengan pola yang rumit dan tidak beraturan satu sama lain. Semar dan Gareng menghentikan pergerakan mereka secara tiba-tiba. Berdiri terpaku di tengah jalanan yang lengang, mereka saling pandang dengan tatapan yang berat. Benang-benang itu bukanlah objek fisik, melainkan jaring-jaring energi pengikat yang sengaja dipasang untuk menyesatkan pandangan siapapun yang melintas. Bener kan, Mas? Ya, bener tuh kan, Mureng. Gumam Semar dengan nada rendah. Menjelang bulan suro seperti sekarang, suasana memang menjadi lebih pekat. Mereka tahu betul bahwa saat-saat seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang gelap mata untuk meletakkan tumbal pesugihan di jalanan umum. Benang-benang merah itu adalah perangkap yang menutup penglihatan pengendara agar tidak melihat lubang maut, memaksa mereka mengalami kecelakaan seperti yang dialami Gareng dan Citra tempo hari. Gareng mengepalkan tangannya, teringat bagaimana dirinya yang terluka karena kecelakaan tempo hari. Di tengah jalinan benang merah yang menyisakan itu, Gareng dan Semar kembali duduk bersila di antara jalinan benang-benang tersebut. Semar menarik nafas dalam, lalu mulai melantunkan rapalan raga geni. Seketika, atmosfer di sekitar mereka menderu. Pendaran cahaya muncul dari pori-pori kulit Semar, hingga dalam hitungan detik seluruh sukmanya diselimuti oleh api merah keemasan yang berkobar dahsyat. Gareng yang telah mewarisi ajian serupa tidak membuang waktu. Meski punggungnya yang terluka di alam nyata terasa berdenyut hebat, ia memaksakan diri untuk fokus. Dia mulai merapalkan mantra yang sama, menyelaraskan getaran jiwanya dengan sang guru. Perlahan, api yang sama mulai menjalar dari ujung kaki hingga kepala Gareng. Panas yang dihasilkan dari ajian raga geni bukanlah sekedar api biasa, melainkan api suci yang bertujuan membakar habis energi negatif dan memutus paksa benang-benang merah pesugihan yang melintang di jalanan. Saat hawa panas itu meluas,
benang-benang merah yang terkena lidah api mulai mengerut dan mengeluarkan suara lengkingan tajam. Gareng mengeratkan kepala tangannya di atas lutut, membiarkan api itu berkobar lebih tinggi. Di tengah kobaran api yang mulai melahap, jaring-jaring benang merah di pagar haji, suasana mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Kesunyian malam itu pecah oleh suara geraman dan tawa melengking yang datang dari balik kegelapan pohon beringin. Ternyata ritual pembersihan yang dilakukan Gareng dan Semar memancing kemarahan penjaga pesugihan tersebut. Dari bayangan pepohonan muncul sosok-sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala yang mencoba menerjang ke arah lingkaran ritual mereka. Suara tangisan memilukan dan teriakan meminta tolong mirip suara korban kecelakaan yang pernah terjadi di sana mulai menggema di telinga Gareng, mencoba memecah konsentrasinya. Beberapa sosok menyerupai bayangan kurus dengan kuku panjang mencoba memadamkan api yang menyelimuti tubuh Gareng, menyerang tepat ke arah punggungnya. Salah tahu disitulah letak kelemahan fisiknya saat ini. Hawa dingin yang amat pekat mulai menekan dari segala arah, berusaha memadamkan hawa panas yang dipancarkan oleh ajian raga geni mereka. Gareng merasakan perih di punggungnya semakin menjadi-jadi, tapi ia tidak goyah. Justru dia memperkuat rapalannya bersama Semar, membiarkan api itu berkobar semakin dahsyat untuk menghalau setiap gangguan yang mencoba mendekat. Semar tiba-tiba membuka matanya. Kilatan api di matanya menyala lebih terang, seolah-olah ada dua matahari kecil yang bergejolak di dalam pupilnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa jika mereka berdua terus terpaku dalam posisi tersebut, sosok-sosok hitam yang merangkak keluar dari kegelapan akan segera mengepung mereka. Reng, fokus, jangan pedulikan mereka. Fokus, biar mereka jadi urusanku. Gareng hanya bisa mengangguk setuju dengan rahang yang terkatup rapat. Dia memejamkan mata lebih rapat, mencoba mengabaikan geraman parau makhluk-makhluk bermata merah yang kini hanya berjarak beberapa jengkal dari lingkaran energinya. Bahkan dia bisa merasakan hawa busuk yang keluar dari tubuh mereka. Sementara Semar bangkit berdiri dengan tubuh yang dibalut api yang menjilat-jilat ke segala arah. Gareng mulai merapalkan doa-doa penguat lainnya untuk mempercepat proses pembersihan. Setiap untayan doa yang ia ucapkan membuat api di tubuhnya memancar lebih terang, membakar jaring-jaring energi merah yang selama ini menutup penglihatan para pengendara. Ia memusatkan seluruh kekuatannya pada benang-benang merah yang saling bertautan. Meski ada banyak suara yang bergema di telinganya, Gareng tetap teguh. Namun, situasi di jalur pagar haji itu berubah semakin genting ketika hawa dingin yang luar biasa mendadak menyerbu dari segala penjuru. Di tengah banyaknya benturan energi, tiba-tiba muncul gelombang baru yang jauh lebih banyak, seolah-olah seluruh penghuni dari wilayah itu bangkit karena merasa wilayahnya diusik. Sosok-sosok bayangan tersebut tidak lagi menyerang satu persatu, melainkan mengepung dalam formasi lingkaran yang rapat, menekan kobaran api yang menyelimuti Semar hingga mengecil. Gareng yang sedang fokus merapal doa mulai merasakan dadanya sesak seperti dihantam palu godam, membuatnya mengerutkan kening menahan sakit. Benang-benang merah yang sedang coba diputus justru menggeliat, seperti memiliki kesadaran, melilit kaki Gareng dan mencoba menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Semar yang biasanya tenang kini terlihat harus mengerahkan tenaga ekstra. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, mencoba menciptakan gelombang kejut api untuk memberi ruang bagi Gareng. Namun setiap kali satu sosok tumbang, dua sosok lain muncul dari balik kegelapan.
Di tengah kepungan yang kian menyesakan, Gareng menyadari bahwa ia tidak bisa lagi sekedar bertahan dengan rapalan biasa. Rasa sesak di dadanya memaksa Gareng untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia memanggil cundrik Tridatu yang tersimpan di dalam tubuhnya. Seketika, tiga buah keris kecil tanpa warangka muncul di hadapan Gareng. Ketiganya memiliki warna yang kontras, namun memancarkan aura yang sangat kuat. Ketiga pusaka tersebut mulai berputar-putar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran angin yang kuat hingga sanggup menepis hawa busuk dari nafas makhluk-makhluk di sekelilingnya. Dengan satu hentakan yang kuat, Gareng melesatkan ketiga cundrik tersebut. Sesaat setelah ketiga pusaka itu mencapai titik tujuannya, sebuah kubah energi transparan namun kokoh tercipta, menyelimuti posisi Gareng dan Semar. Di dalam perlindungan kubah tersebut, Gareng kembali memejamkan mata. Sementara itu, Semar juga tidak tinggal diam. Dia bergerak dengan cepat, memusnahkan satu persatu makhluk tersebut. Setelah berjam-jam bertarung melawan sekelompok besar makhluk halus yang seolah tak ada habisnya, ketegangan di jalur Pageraji perlahan mulai mereda. Sosok-sosok hitam bermata merah yang tadi mengepung dengan beringas kini luluh lantak. Satu persatu sirna menjadi abu sebelum akhirnya habis tak bersisa. Seiring dengan menghilangnya para penjaga itu, ribuan benang merah pun ikut menyusut, memudar, dan akhirnya lenyap sepenuhnya ke dalam kegelapan. Gareng dan Semar menarik nafas dalam. Mereka saling pandang dan melempar senyuman lega. Namun, di tengah kelegaan itu, ada sesuatu yang terasa mengganjal di benak mereka. Gareng mencoba memejamkan mata, berusaha melacak jejak energi yang menghubungkan jaring-jaring merah tadi kepada tuannya. Namun hasil nihil. Jejak itu terputus dengan sangat rapi dan bersih. Ada kekhawatiran yang tersirat di wajah Semar. Mereka tidak bisa melacak siapa orang yang menanam pesugihan di sana. Mungkinkah pihak yang memasang tumbal tersebut terlalu kuat hingga mampu menyamarkan jejaknya dengan sempurna? Atau sebuah kemungkinan yang lebih mengerikan terlintas, pelaku pesugihan ini tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang yang mencari tumbal di tempat yang berdekatan, sehingga menciptakan labirin yang mustahil untuk dilacak ujungnya. Meskipun wilayah itu sudah bersih, dalang utama dari banyaknya kecelakaan ini masih berkeliaran di luar sana. Menyadari bahwa tugas mereka telah usai, Semar memberikan isyarat dengan anggukan mantap. Perlahan, ketiga cundrik Tridatu yang menjadi pilar kubah energi kembali melesat, mendekat, mengecil, dan akhirnya terserap kembali ke dalam batin Gareng. Kesadaran mereka melesat, meninggalkan tempat tersebut, menuju tempat di mana raganya berada. Gareng merasakan sensasi seperti jatuh dari ketinggian luar biasa sebelum akhirnya jiwanya menghantam raganya dengan sentakan keras. Begitu kesadarannya pulih total, rasa perih luar biasa kembali menjalar dari punggung hingga ke pinggang. Gareng membuka matanya perlahan, mendapati cahaya lilin di kamarnya sudah meredup dan hampir habis. Di hadapannya, Semar juga baru saja mengembuskan nafas panjang, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Gareng mencoba memposisikan duduknya agar lebih nyaman. Gimana, Reng? Mantap. Gareng mengangguk pelan, meski seluruh tubuhnya terasa sakit, tetapi dia merasa puas. Semar menyingkap bagian punggung kaos Gareng, memeriksa luka pemuda itu. Ada beberapa luka yang kembali terbuka, tetapi sepertinya hal itu bukan masalah besar bagi Gareng. Mau aku kasih obat yang mujarab? Moh, jawab Gareng tegas. Dia tahu obat yang diracik oleh Semar biasanya benar-benar manjur, namun hal itu juga dibarengi dengan rasa sakit yang mengerikan. Lah, dibikin cepat sembuh nggak mau. Apa kamu mau pakai luka ini biar makin disayang sama Citra?
Buat apa? Wong aku nggak luka aja dia udah cinta banget kok sama aku. Lampemu reng. Emang kamu yakin kalau Citra itu beneran cinta sama kamu? Yakinlah. Kalau nggak cinta sama aku, nggak mungkin dia ngambek pas aku nggak serius sama dia. Ya baguslah. Kalau kamu ternyata udah yakin sama dia, kalian harus sama-sama yakin. Terus jangan sibuk nyari kekurangan satu sama lain. Kalau nyari kurangan mah gak bakal ada habisnya. Iya, makasih Mas Semar. Mas Semar, juga jangan lama-lama jomblonya lah. Kalau aku sih santai-santai aja, Reng. Siapa tahu kan jodohku ternyata baru lulus SMA. Gareng terkekeh mendengar jawaban Semar. Meski aneh, tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa saja jodoh Semar memang masih benar-benar duduk di bangku sekolah. Semar menghela nafas pelan dan menatap deretan sesaji di depannya. Dia lantas mengambil piring yang berisikan beras kuning dan menyimpannya ke dalam kantong kain kecil. Oh ini, mau aku sebar di beberapa titik, Reng. Sayang, ini udah didoain, udah disyarati. Kalau nggak dipakai ya sayang. Emangnya mau disebar kemana, Mas? Nanti aku mau ke Tonjong, terus ke jembatan Kali Plus, terus kalau ada sisa ya aku tabur di sekitaran Wangon. Oh gitu. Tapi maaf ya, Mas, aku nggak bisa ikut nebar. Ya, Reng, kamu istirahat aja di rumah. Cepat sembuh, biar citranya nggak sedih terus ngeliat kamu. Ya, Mas, terima kasih. Nanti aku istirahat total. Selesai. Luar biasa, keren-keren banget di sini nih. Aduh, Gareng ya. Gareng kecelakaan sama Citra. Tapi sedikit ya teman-teman ya, sedikit. Ini saya pernah dengar kata-kata dulu gini nih, kalau katanya kalau pacaran terus kecelakaan bareng, kecelakaannya ya kecelakaan yang nggak sampai merenggut nyawa ya, kecelakaan seperti Gareng gitu. Itu katanya, ini katanya ya, saya cuma pernah dengar, katanya pasti jadi tuh sampai ke pelaminan sampai dengan menikah. Dan kebetulan, ini suatu kebetulan banget. Saya juga dulu sama istri saya pernah tuh di awal lagi pacaran kecelakaan motor di daerah Parung ya, di daerah Parung. Dan alhamdulillah akhirnya bisa menikah dan mengarungi bahtera rumah tangga sampai sekarang. Amin amin ya robbal alamin. Tapi ini katanya ya, semoga aja juga buat teman-teman yang mungkin masih dalam masa penjajakan nggak sampai kecelakaan tapi juga bisa sampai nikah dan bahagia seterusnya. Bagaimana di dalam kisah ini Citra menunjukkan sisi apa ya, sisi yang lembut banget ya. Jadi dia nangis bukan karena dia luka, bukan karena dia sakit, tapi dia nangis karena melihat Gareng yang terluka begitu parah. Waduh, ini di Aji Barang, jalur maut di Aji Barang yang sedang viral. Ternyata Gareng juga jatuh di sana. Dan setelahnya Gareng penasaran nih, karena dia merasa nggak ngelihat lobang. Dia ngerasa nggak ngelihat lobang, tapi ketika dia tinggal berapa meter lagi dan nggak mungkin untuk ngerem atau menghindar, di situ baru kelihatan lubangnya tuh. Serem banget ya teman-teman ya. Dan ini kalau menurut saya seperti kayak ditutup tuh. Penglihatan Gareng sama Citra ditutup, jadi baru sadar ketika sudah mendekati lubang dan tujuannya seperti yang di dalam kisah tadi untuk mencari tumbal pesugihan. Jahat banget ya orang-orang itu ya. Dan nggak cuma satu orang nih, katanya itu banyak sekali orang yang nanam perangkap atau jebakan di situ demi untuk mendapatkan tumbal pesugihan secara random. Parah, pakai banget. Waduh, harusnya ditelusuri lagi nih sama Mas Gareng sama Semar nih. Kasih pelajaran tuh orang-orang itu tuh biar enggak ngambil tumbal lagi di situ. Tapi alhamdulillah ya untuk jalur tengkorak di Aji Barang ini sudah disterilkan dan mudah-mudahan kedepannya lagi tidak akan ada korban lagi, dan juga kasih tahu sama Bapak Gubernurnya atau Bapak bisa ada Bupati ya, di foto, di videokan, dikirimkan agar jalanannya bisa diperbaiki lagi dan mudah-mudahan cepat realisasi. Amin amin ya robbal alamin. Keren pakai banget. Terima kasih untuk Catur Sagara atas kisah warung angkringan Mas Garengnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan mari kita ambil hikmah baiknya saja ya, kita buang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga ya teman-teman ya. Buat yang punya pendapat lain, buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan
ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.